Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarsa Putri Bustami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kerja praktik saya yang berjudul Sistem Keuangan pada Koperasi Karyawan PT GVC Elektronik Indonesia. Dilihat dari sistem yang sedang berjalan pada Koperasi Karyawan PT GVC Elektronik Indonesia masih belum efektif, karena masih dijumpai masalah-masalah seperti sulitnya mengelola data, baik berupa data anggota, data pinjaman, dan data angsuran. Untuk membantu mengelola data seperti analisa laporan keuangan perusahaan, seperti analisa rasio, break-even point analysis, grafik, dan laporan lainnya, menggunakan sebuah sistem atau aplikasi yang dirancang khusus untuk memudahkan perhitungan dan pencatatan serta mengelola data koperasi. Aplikasi tersebut bernama Zahir Accounting, di mana seluruh perhitungan dan pencatatan data kopkar PT GVC Elektronik Indonesia dikelola menggunakan aplikasi tersebut. Profil dan sejarah Koperasi Karyawan PT GVC Elektronik Indonesia. Koperasi Karyawan PT GVC Elektronik Indonesia berdiri pada tanggal 11 Oktober tahun 2000 dengan nama singkat Kopkar PT JIN. Koperasi Konsumen Karyawan PT GVC Elektronik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Karawang telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum berdasarkan Akta Notaris nomor 19 tanggal 29 April 2021 nomor AHU 003711 AH 0128 tahun 2021. Pada periode tahun 2021, perkembangan keanggotaan Koperasi Karyawan PT GVC Elektronik Indonesia mengalami perubahan, yaitu awal tahun 2021 berjumlah 1.027 anggota dan pada akhir Desember 2021 berjumlah 1.011 anggota. Terjadi penurunan karena anggota pindah kerja, pensiun, berhenti, dan meninggal dunia. Total anggota per akhir Januari 2022 berjumlah 1.009 anggota. Grand Theory Management. Secara etimologis diantaranya istilah manajemen berasal dari bahasa Latin, manus yang berarti tangan, dalam bahasa Italia manageri berarti mengendalikan, dalam bahasa Inggris istilah manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Tusser Goodlich mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Tujuan manajemen yang pertama adalah bisa menentukan suatu strategi yang efektif secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang akan terjadi yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal yang di luar strategi. Fungsi manajemen dibagi menjadi 4 bagian, yakni planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau penggerakan, yang terakhir controlling atau pengawasan. Middle Theory Manajemen Keuangan. K.D. Wilson menjelaskan pengertian manajemen keuangan terutama melibatkan penggalangan dana dan pemanfaatannya secara efektif dengan tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Menurut Weston dan Copeland, secara garis besar, manajemen keuangan terdiri dari fungsi dan tanggung jawab para manajer keuangan yang meliputi fungsi pokok, yaitu keputusan tentang penanaman modal, pembiayaan kegiatan usaha, pembagian dividen pada suatu perusahaan. Tujuan manajemen keuangan. Menurut Irham Fahmi, tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan, menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali, dan memperkecil resiko perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Fungsi manajemen keuangan yaitu dibagi menjadi 4 bagian, yakni planning, budgeting, controlling, auditing, reporting. Ranks Theory Koperasi. Menurut Bapak Koperasi Indonesia, Muhammad Hatta mengatakan bahwa pengertian koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Jenis-jenis koperasi yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Tujuan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Fungsi koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 bahwa fungsi dan peran koperasi adalah yang pertama membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia. Range teori Zahir Akunting. Menurut Yuswanto dan Hanafi, Zahir Akunting merupakan software akuntansi yang dibuat secara terpadu, integrated software. Zahir Akunting mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan software sejenis. Tampilan yang menarik baik dalam interface program maupun dalam penyajian laporan keuangan. Jenis-jenis Zahir Akunting, yaitu Zahir Personal, Zahir Standar, Zahir Flexi Trade, Zahir Small Business, Zahir Enterprise. Fungsi Zahir Akunting. Yang pertama, untuk mengelola laporan keuangan beserta grafik yang interaktif dan integrasi. Yang kedua, untuk mengelola keuangan beserta rasio analisa. Yang ketiga, untuk mempermudah dalam memperbaiki kesalahan pelaporan yang dibuat di sistem. Yang keempat, untuk mempermudah dan memahami fitur-fitur akuntansi yang ada. Tujuan kerja praktik ini adalah, yang pertama, membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dalam dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan lingkup teknologi. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir, dan mampu membandingkan antara teori dan praktik di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu wawancara terhadap narasumber sebagai objeknya. Tugas-tugas yang dilakukan. Koperasi Karyawan PT JVC Elektronik memiliki unit usaha pertokoan, unit usaha simpan pinjam, serta unit usaha lainnya. Selama pelaksanaan kerja praktik di lapangan praktikan, berkesempatan untuk ditempatkan di bidang bank dan loan. Pada unit simpan pinjam ini melayani peminjaman khusus untuk karyawan tetap atau anggota Koperasi Karyawan PT JVC Elektronik Indonesia. Yang pertama, melayani anggota koperasi yang ingin melakukan pinjaman. Yang kedua, melakukan pemeriksaan pinjaman anggota yang belum lunas. Yang ketiga, melakukan perhitungan data keuangan. Uraian pelaksanaan kerja praktik pada Koperasi Karyawan PT JVC Elektronik Indonesia. Tugas utamanya adalah mencatat laporan keuangan koperasi pada aplikasi Zahir Akunting. Yang kedua, melayani anggota koperasi yang akan mengajukan pinjaman. Tugas pendukungnya adalah scan dan print data anggota koperasi yang mengajukan pinjaman, dan melayani karyawan yang akan belanja di minishop koperasi. Permasalahan yang dihadapi selama saya kerja praktik di Koperasi Karyawan PT JVC Elektronik Indonesia adalah sistem aplikasi Zahir yang digunakan belum sepenuhnya dapat diandalkan dengan baik, karena fiturnya kurang lengkap dan tidak bisa menampilkan pinjaman anggota. Solusinya adalah admin harus melakukan backup data pada aplikasi Microsoft Excel untuk menghindari risiko kehilangan data. Kemudian untuk jangka panjangnya, pengurus koperasi dapat berkoordinasi dengan staf IT untuk memperbaiki aplikasi tersebut, menambahkan sistem aplikasi menggunakan Nektico. Kelebihan aplikasi Nektico ini adalah dapat menampilkan sisa pinjaman anggota. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah, untuk mengelola datanya, Kopkar PT JVC Elektronik Indonesia menggunakan sistem aplikasi Zahir Akunting versi 6. Zahir Akunting digunakan untuk mempermudah pembukuan, di mana seluruh jurnal akuntansi dan laporan akuntansi dibuat secara otomatis, tanpa perlu mengerti teori akuntansi yang mendalam dan dilengkapi dengan berbagai analisa laporan keuangan perusahaan, seperti analisa rasio, break-even point analysis, grafik, dan laporan lainnya. Saran saya adalah meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota koperasi dan menambahkan sistem aplikasi menggunakan Nektico. Kelebihan Nektico ini adalah dapat menampilkan sisa pinjaman anggota. Berikut merupakan dokumentasi saya selama kerja praktik di Koperasi Karyawan PT JVC Elektronik Indonesia. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.